Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan matematika wajib. Ya, kali ini kita akan membahas fungsi. Pada materi fungsi ini adalah bab terakhir ya yang kita pelajari pada semester 1 ini. Semoga kamu dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti materi ini sampai selesai dengan keadaan senang dan tetap semangat. Di sini fungsi itu seperti yang telah kamu pelajari waktu SMP, itu ada dua bilangan. Fungsi itu relasi juga, tapi mempunyai aturan khusus, itu fungsi. Jadi kita akan mempelajari apa itu fungsi, definisinya, terus bagaimana domainnya, kodomainnya, dan sebagainya di bab ini. Kita ikuti, siapkan dulu UKBM-nya dan buku catatan sebelum melanjutkannya. Setelah kamu mengikuti materi ini, kamu akan bisa menentukan definisi fungsi, domain, kodomain ring dari fungsi-fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi rasional, dan fungsi irrasional. Kali ini kita akan membahas tentang definisi fungsi saja. Apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi yang mempunyai aturan tertentu. Jadi, fungsi itu adalah relasi yang mempunyai aturan tertentu. Jadi, ini aturannya. Dikatakan fungsi jika domainnya, dikatakan fungsi jika domainnya itu semua anggota domainnya mempunyai pasangan satu ke anggota kodomain. Di sini domain itu daerah asal. Ini setiap anggota A dipasangkan tepat satu ke anggota B. Itu disebut fungsi. Ciri-cirinya fungsi seperti itu. Lalu notasi fungsi itu biasanya dinotasikan dengan huruf kecil. Fungsi itu dinotasikan dengan huruf kecil. P ini dituliskan seperti ini. A-nya ini dipetakan anggota A ke anggota B dengan fungsi. A-nya ini disebut domain, B-nya disebut kodomain. Supaya lebih paham, kita ikuti ini gambar diagram ini, yaitu ada dua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu anggotanya A, B, C yang sering disebut elemen ya, A elemen dari himpunan A ini. B itu anggotanya P, Q, R. Ini kita fungsi F ya yang mengatur A ke B ke P ini adalah fungsi F. Nah, di sini fungsi A ini disebut domain. A-nya ini disebut domain himpunan A. Himpunan B-nya disebut kodomain. PQR yang kena panah ini ya, yang A dipetakan ke P ini ya. P peta dari A ini adalah fungsi. Jika ini habis berpasangan satu semua. Tidak ada yang double. Itu fungsi. Jadi ABC ini disebut domain, PQR disebut kodomain, ringnya itu hasil ini. Ring itu bagian dari himpunan kodomainnya. Itu fungsi. Bagaimana kita menentukan ring atau daerah hasil? Daerah hasil itu kita tentukan jika dari domain itu punya hasil di himpunan kodomain itu. Jadi misalnya X anggota A dipetakan nih. Jika F itu memetakan X anggota A ke Y anggota B.
maka dikatakan Y itu peta dari X atau X dipetakan ke Y. Jadi gitu ya, ditulisnya nanti Y sama dengan Fx atau Fx sama dengan Y. Himpunan Y yang merupakan anggota dari B atau Y elemen B, ya bisa disebut seperti itu, yang merupakan peta dari X anggota A. Dari Y itu merupakan peta dari X. Y itu disebut ring atau daerah hasil dari fungsi. Ya, contoh 1. Perhatikan dua himpunan ini. Himpunan A kita sebut domain yaitu A, B, C, D. Himpunan B kita sebut kodomain yaitu 1, 2, 3, 5. Setelah itu himpunan ini dihubungkan oleh fungsi FA menghubungkan ke 1, FB ke 2, ini ya, FC ke 3, FD ke 4. Maka ringnya adalah 1, 2, 3, 4. Setelah mengetahui itu, kita akan mendefinisikan jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi itu ada 3, fungsi surjektif. Perhatikan, tadi itu dikatakan fungsi jika domainnya mempunyai pasangan 1 ke anggota B, itu fungsi, harus keluar 1. Ini fungsi. Nah, di sini untuk menentukan fungsi surjektif, kamu lihat kodomainnya. Kalau kodomainnya semua menjadi ring, itu berarti surjektif. Ini surjektif. Yang ini bukan surjektif, tapi fungsi biasa. Karena pada kodomain ada yang tidak punya pasangan. Ini surjektif. Ya, bisa membedakan ya antara fungsi surjektif ya fungsi. Kalau fungsi itu dilihat ininya, domainnya harus mempunyai pasangan 1 ke B. Kalau surjektif dilihat kodomainnya, harus merupakan daerah hasilnya. Kodomain sama dengan daerah hasilnya. Itu surjektif. Selanjutnya, fungsi injektif yaitu fungsi yang pada atau fungsi ini A1 dihubungkan dengan B1 dan ya harus satu-satu. Nah, ini injektif karena ini berhubungan satu ini ya, tidak ada yang double. Ini injektif. Jadi ini injektif tapi bukan surjektif. Ini bukan injektif. Bukan juga surjektif. Ini fungsi biasa. Terus fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu fungsi gabungan antara surjektif dan bijektif. Jadi harus satu-satu dan untu ini. Ya, harus satu-satu seperti ini. Walaupun tidak urut, tidak apa-apa. Yang penting hubungannya satu-satu. Misalnya 0 dihubungkan ke C, tidak masalah. Yang penting ini satu-satu. Itu bijektif. Nah, sekarang kamu lihat soal ini. Carilah ini ya. Manakah fungsi-fungsi ini yang surjektif, injektif, bijektif, atau bukan termasuk ke fungsi-fungsi berikut. Ini kamu bisa menyebutkan atau mencari ini fungsi apa, kamu kasih nama di sini fungsi ini, dan sebagainya. Sekarang itu fungsi dilihat dari keanggotaannya ya, surjektif, injektif, dan bijektif. Tapi kalau fungsi kita lihat pada soalnya itu bermacam-macam juga, yaitu fungsi khusus namanya, jenis-jenis fungsi khusus. Fungsi konstan. Fungsi konstan itu fungsi yang fx-nya sama dengan konstanta di sini. Misalnya fx sama dengan 2, maka x berapa? Nah, itu fungsi konstan. Kalau fx sama dengan 2, x misalnya saya ganti 3, maka hasilnya tetap 2, tidak berubah karena tidak ada variabelnya atau konstan.
Terus fungsi identitas. Fungsi identitas itu adalah fungsi Y sama dengan fx misalnya, maka fx itu sama dengan x, sama dengan dirinya sendiri, itu fungsi identitas. Terus fungsi linear. Fungsi linear itu sama saja dengan fungsi persamaan garis ya, persamaan garis lurus itu ya, linear hasilnya kalau digambar merupakan persamaan garis lurus. Di mana fungsi ini linear itu ciri-cirinya tidak ada pangkatnya pada variabelnya. Itu fungsi linear. Jadi AX plus D ini fungsi linear. Tapi ada catatannya, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Ini fungsi linear dan selanjutnya fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu ciri-cirinya pada variabel X kuadrat ini ada kuadratnya. Gambarnya biasanya merupakan parabola. Ya, grafiknya biasanya merupakan parabola. Sekarang fungsi modulo atau fungsi nilai mutlak. Ini sudah kamu pelajari pada semester 1, definisi harga mutlak ini. Insya Allah masih paham ya, kan baru. Kita lanjutkan lagi. Tadi fungsi sudah ya, Bu. Sekarang fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, di sini fungsi genap dan fungsi ganjil. Dikatakan fungsi genap jika f min x itu hasilnya fx positif. Dikatakan fungsi ganjil jika f min x itu hasilnya min fx. Itu fungsi ganjil. Contohnya ini. Contohnya x pangkat 4 min 2 x kuadrat plus 5. Apakah ini fungsi ganjil? Bisa kamu cek. Ya. Dan seterusnya ini fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 5x per x kuadrat plus 1 ini ya. Ini fungsi polinomium. Ini fungsi rasional. Ini fungsi irasional. Dan cara penyelesaiannya bagaimana? Ini kamu cek f min x apakah hasilnya fx. Jika hasilnya fx maka itu fungsi genap. Seperti itu. Jika f g misalnya ini g min x ini ya, setelah dimasukkan hasilnya sama dengan min gx, berarti ini fungsi ganjil, gitu aja. Sekarang kita lihat contoh 2. Contoh 2 itu kita bicarakan fungsi r dipetakan ke r, jadi real ke real yang kita bicarakan semesta ini. Misalnya contohnya fx sama dengan akar 1 min x kuadrat. Nah, kalau tadi persamaan linear ya, kalau ini namanya persamaan irasional. Ciri-cirinya persamaan irasional itu di dalam akarnya ada variabelnya. Nah, kita tentukan ini domainnya bagaimana. Nah, untuk menentukan domain supaya ini menjadi fungsi, memang kita harus melihat domainnya, ada temunya enggak nanti kalau dipetakan. Nah, di sini karena ini akar, di dalam akar ini harus positif. Tentukan domain dari fungsi f ini. Jadi, di dalam akar itu harus positif. Ini ya. Karena harus positif, maka di dalam akar itu 1 min x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Gitu. Setelah itu kamu faktorkan. Ini lihat ini ya, kenapa ini berubah? Karena dikalikan dengan negatif, maka tandanya berubah. Cara memfaktorkan seperti ini. Nah, maka domainnya adalah batas dari ini min 1. Min 1 kurang dari sama dengan x dan x kurang dari sama dengan 1. Tuh. Terus yang lain juga, contoh yang lain, contoh 3, misalnya f ini ya. Nah, di sini soalnya seperti ini. F x min 1 sama dengan x kuadrat plus 5x. Nah, ini maksudnya jangan x ini diganti dengan x min 1, di sini salah. Nah, ini maksudnya satu komponen ini dimasukkan ke persamaan asalnya fx-nya, nanti itu hasilnya ini, gitu maksudnya. Nah, sekarang sudah tahu maksudnya ya, masuk soal ini, x kuadrat plus 5x ini, x min 1 itu ada di sini.
yang ditanyakan sekarang, yang ditanyakan fx, maka caranya bagaimana? Itu nanti ada caranya ya. Kita misalkan x-1 sama dengan y. Setelah itu kita buat yang ditanyakan yang b, f min 3. Nah, ini yang gampang kalau kita pakai cara langsung. Kalau yang ditanya cuma f min 3. Berarti x-nya ini diganti berapa ya supaya hasilnya min 3? Pikirannya seperti itu. Nah, berarti kalau ini supaya min 3, ini diganti min 2 x-nya. Berarti x min 1 itu sama saja dengan x ini kamu ganti dengan 2. Kalau yang ditanya f min 3. Jadi jangan min 3 masuk sini langsung, tapi diproses di dalam sini dulu. Karena x-nya di sini, ada x min 1. Itu harus sama dengan min 3, itu maksudnya. Karena ini yang ditanya itu fungsi fx-nya, maka jawabannya adalah kita misalkan ya. Kita misalkan x min 1 itu sama dengan y. Setelah itu kita cari x-nya untuk menggantikan ke sini. Ke persamaan itu. Saya kira paham ini ya, gampang. Tuh hasilnya. Fy sama dengan y kuadrat plus 7y plus 6. Setelah itu dikembalikan lagi ke fx ini. Jadi hasilnya itu sama dengan ini. Yang b hasilnya sama dengan ini. Sekarang karena kamu sudah tahu bagaimana domain ring tadi, maka tentukan domain dan ring dari fungsi-fungsi berikut. Semoga kalian paham. Kesempurnaan belajar itu bukan haruslah menghasilkan karya atau amal, bukan sekedar nilai 100. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.